Halo semua, saya ucapkan selamat datang dan mari mendengarkan penjelasan berikut ini terlebih dahulu. Nah, bagaimana gambar di situasi utara? Itu di selatan. Kita kembali kalau bisa kembali ke peta. Jadi ini di selatan. Tentara udah tutup Gaza dan sesudah mereka akan selesai Gaza, selesai maksudnya menghancurkan semua base teror Hamas. Eh, Mereka tergantung pemerintah. Apakah pemerintah akan lanjut? Mereka akan menguasai juga tengah Gaza karena Hamas mungkin cabang utama Hamas adalah di tengah, tapi itu hanya waktu akan bilang. Bagaimana di sisi utara? Nah, itu kabar baik untuk orang Indonesia yang ingin ke Israel. Boleh dengar sekarang. Karena yang terjadi di utara itu sebenarnya kunci untuk mengerti bagaimana perangnya akan lanjutkan. Ini mana sekarang tangan saya bisa lihat perbatasan dengan Lebanon. Hizbullah ada di utara dan ini sisi Israel. Oke, jadi kalau mereka serang, mereka akan mulai serang Galilea atas dulu. Tapi boleh kembali ke kita, brother. Oke. Tapi kelihatannya Hizbullah tidak akan ikut perang full power. Kemarin pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah berbicara dan dia sebenarnya dari apa kami bisa mengerti, ya, apa yang kami bisa mengerti dari katakan Hasan Nasrallah, mereka tidak akan ikut perangnya. Mereka Hasan Nasrallah bilang mereka tidak tahu Hamas akan serang tanggal 7 Oktober, itu 100% pilihan dan aktivitas Hamas melakukan, mereka tidak tahu. Dan kalau Anda ingat, kalau Kastin ingat kemarin, ya kali terakhir kita live, kita berbicara dengan the bigger picture. Karena udah lama kami tahu Iran punya rencana big plan, rencana besar untuk musnahkan Israel, Hizbullah dari utara, Hamas dari selatan, tapi kami tidak mengerti apakah memang Iran baru memulai rencananya atau Hamas lihat kesempatan dan serang tanpa koordinasi dengan Hizbullah dan Iran. Dan kelihatannya mereka lihat kesempatan, mereka langsung tembak dan berharap kalau Hamas akan serang dan sukses, Hizbullah dan Iran akan ikut, dan harapan Hizbullah dari awal menyelah rencana Iran dari awal, tapi kelihatannya tidak. Kelihatannya Hizbullah mundur, jangan lupa Amerika udah mendukung Israel, dan kalau Hizbullah akan ikut, Amerika akan ikut juga. Jadi Hizbullah mundur. Mereka sedikit tembak beberapa rudal kecil, hanya basa-basi untuk bilang kepada Hamas, kami mendukung Hamas, tapi mereka tidak mendukung Hamas. Ya, jadi kelihatannya Hizbullah tidak akan ikut. Nah, apa artinya kalau Hizbullah tidak akan ikut? Dan sekali lagi, di tepi barat, boleh kembalikan ke peta sebentar lagi, hanya terakhir, kalau Hizbullah tidak akan ikut, di tepi barat, khusus di kota Jenin yang terletak di sini, ini Jenin, kota Jenin, ada banyak juga cabang Hamas di sini, di kota Jenin, di kota Nablus, ada banyak juga cabang Hamas. Sekarang, saat kita bicara, banyak operation tentara Israel juga operasi di situ. Mereka tertekap, boleh kembali ke saya, mereka tertekap banyak teroris Hamas yang Hamas dari Gaza coba mendesak mereka serangan Israel dengan teror. Dan mereka berhasil 1-2 bikin serangan teror, tembak coba bunuh berhasil membunuh 2 orang atau 1 orang. Tapi dari hari pertama sampai sekarang ada lebih dari 1.000 teroris yang ditangkap oleh IDF.
Jadi demikian kawan-kawan dan Bapak Ibu semua, sebagaimana sudah kita simak bersama satu penjelasan ataupun satu uraian dari warga Israel mengenai situasi yang sedang terjadi di sana, dan beliau juga menegaskan bahwa apa yang sedang berlangsung ini adalah Israel yang memburu pihak Hamas ya. Jadi mereka ini orientasinya bukan menyerang warga Palestina ataupun menyerang warga di kota Gaza, tetapi terutama pihak Israel melakukan pembalasan atas apa yang sudah dilakukan oleh Hamas tepatnya pada tanggal 7 Oktober, lebih dari 1 bulan yang lalu ya, ataupun ini sudah memasuki pekan ke-6 ya. Nah, karena itu Bapak Ibu semuanya, bagaimana menurut Bapak Ibu terkait dengan ulasan tersebut, dan silakannya disampaikan tanggapannya ataupun responnya. Dan mari kita lihat beberapa informasi terbaru mengenai situasi di sana ini Bapak Ibu ya. Sepanjang hari ini ramai sekali pembahasan ataupun uraian mengenai pihak dari militer Israel ini sudah resmi ya masuk ke kota Gaza Bapak Ibu, bahkan mereka sampai ke pusat kotanya ya. Tadi saya lihat banyak ulasan sekali yang membahas mengenai situasinya bahwa Israel ini sudah berhasil masuk ke pusat kotanya, dan kawan-kawan semua ini tentu bakalan sangat mungkin ya bakalan ada ya apa namanya ya, serangan jarak dekat ya. Jadi serangan jarak dekat, karena kalau kita perhatikan selama ini kan pihak Israel ini Bapak Ibu yang melakukan serangan ini kan dari jarak jauh ya, diantaranya ya dengan apa namanya meluncurkan roket dan segala macamnya. Dan Bapak Ibu semua, tadi juga saya sempat dengar ya beberapa informasi, Bapak Ibu bisa memperhatikan ya di video-video kita sebelum ini ya, terkait dengan pihak Israel memang yang sudah melakukan blokade total ya. Jadi mereka ini melakukan pengepungan total terhadap apa namanya Hamas yang di kota Gaza ini Bapak Ibu ya. Jadi memang situasinya teman-teman benar-benar sangat mencekam sekali. Jadi ini sudah berlangsung ya cukup lama, dan tadi juga sudah diuraikan kawan-kawannya bahwa katanya situasi ini mungkin 2 minggu ke depan ya Hamas sudah tidak bisa berdaya lagi, sudah tidak bisa ngapa-ngapain ya. Nanti kita akan lihat saudara ya. Tetapi satu hal yang menarik bahwa situasi yang sedang berlangsung di bangsa kita di Indonesia ya mengenai apa yang terjadi di sana, bahkan juga ya beberapa toko ya, bahkan apa namanya yang ikut berkompetisi di Pilpres 2024 juga sudah banyak memberikan suara ya. Dan memang umumnya ya Bapak Ibu semuanya, masyarakat kita ini orientasinya itu keberpihakannya kepada Hamas ya, terutama kepada Palestina. Nah sebenarnya begini kawan-kawan ya, jadi sebenarnya yang sedang terjadi hari-hari ini adalah oleh karena kemudian ramai sekali pembahasan ataupun kemudian gerakan-gerakan mengenai Save Palestina dan segala macamnya ya. Ini kan akhirnya seolah-olah bahwa apa yang sedang berlangsung ini adalah Israel versus Hamas ya. Padahal tidak demikian Bapak Ibu. Memang kita tidak bisa pungkiri ya banyak warga yang menjadi korbannya. Tapi kita seharusnya ya tetap yang menggarisbawahi dan mendudukan persoalannya bahwa apa yang sedang berlangsung ini adalah mengenai Israel yang membalas ya berkali-kali lipat pihak Hamas ya. Jadi itu yang sedang terjadi Bapak Ibu ya. Dan memang meskipun warga tidak bisa dipungkiri ada yang menjadi korban, tentu kita prihatin ya. Kita prihatin saudara ya. Saya secara pribadi sangat sedih juga ya melihat situasi di sana. Kalau kita perhatikan beberapa gambar ya ataupun beberapa foto mengenai situasi di sana ya, terutama yang korban warga, wah kasihan Bapak Ibu ya. Ya, bukan hanya yang ada di kota Gaza, yang ada di Israel pun juga ada yang disandra ya oleh pihak Hamas dan segala macam. Nah, inilah situasinya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada yang bertanya, mengapa situasi ini bisa terjadi? Ini kan akibat dari ulah Hamas ya, yang dengan nekatnya entah apa yang mendorongnya melakukan penyerangan terhadap Israel pada hari Sabat ya, pada hari rayanya mereka, pada saat libur ya. Jadi mereka melakukan serangan secara dadakan, dan tentu Bapak Ibu semua ya, tidak mungkin Israel akan terus berdiam ya. Karena itulah saya juga heran sekali ketika ada yang berteriak-berteriak ya, bersuara sambil bahkan menyerukan nama Tuhannya ya. Ketika ada rudal, ada roket dari Hamas ya, ataupun sekutu-sekutunya Hamas menyerang Israel, semuanya bersorak-sorai Bapak Ibu. Dan begini kawan-kawan ya, yang paling mengherankan lagi adalah ketika hal itu diluncurkan oleh pihak Hamas ya kepada Israel ya, tentu ini kan sangat berakibat sangat fatal sekali ya. Ya, mereka ini sambilan bisa menyebut ya, berseru kepada Tuhannya dan segala macam untuk membinasakan Israel ya. Tapi apa yang terjadi kawan-kawan semua? Apakah Israel langsung binasa? Tidak Bapak Ibu, justru mereka ini semakin kuat. Dan tadi saya lihat ya, kepercayaan diri Israel ini nampaknya semakin meningkat kawan-kawannya, apalagi dengan dia juga didukung oleh pihak AS ya, dan pihak-pihak lainnya Bapak Ibu ya. Jadi memang makanya saya heran sekali ya, kenapa ya orang-orang kok ini kan mereka luncurkan roket dan segala macam, ini kan bukan sesuatu yang bercandaan. Ini kan kalau sampai berhasil mendarat di wilayah tertentu ya, apalagi kalau di situ ada warga, wah ini
Ya, Bapak Ibu taruhannya bukan taruhan apa namanya, bukan taruhan kayak apa namanya ya, kayak kita main challenge ya, apa namanya nanti kalau kamu kalah saya coret muka dan segala macam. Tidak seperti itu ya. Ini kan taruhan nyawa, tapi kok ada orang-orang yang kemudian dalam situasi seperti itu justru mereka berseru, berteriak ya, menyoraki, ya bergembira, menyambut itu dan sambilan menyebut nama Tuhannya. Waduh, saudara-saudara ya, mengherankan sekali ya, mengherankan sekali. Saya aja kalau lihat ya beberapa waktu belakangan ini cuplikan-cuplikan video ya mengenai pihak Israel yang juga roket rudal apa namanya pihak Hamas ya, Bapak Ibu saya tidak mau bilang ya oh nih puji Tuhan Israel menyerang, enggak Bapak Ibu ya, ya karena saya hati nurani saya merasa jangan bilang begitu dong ya, jangan seperti itu. Tuhan yang kita kenal dalam perspektif iman Kristen adalah Tuhan yang maha kasih, sekalipun dia juga Allah yang maha adil ya. Tetapi dalam situasi yang seperti ini Bapak Ibu semua ya, kalau kita sungguh-sungguh ya dan serius mengenai konsep bahwa kita adalah negara yang menginginkan adanya perdamaian di atas muka bumi ini, maka harusnya ya bela ya, tetapi jangan mengecam ya, ataupun apa namanya Bapak Ibu, maksud saya seperti ini ya. Kalau mau membela ya silakan saja ya, kan memang keberpihakan itu sesuatu yang sangat lumrah ya, apalagi kita ada di demokrasi kawan-kawan ya, sesuatu yang sangat lumrah sekali. Tapi begini ya, pembelaan ini ya silakan-silakan saja, tapi mesti sportif dong jadinya ya. Ya, jangan Anda bergembira, tepuk tangan ketika Israel diserang, tapi kemudian jadi marah-marah ketika Israel membalas. Nah, harusnya kan harus objektif dong ya, harus bisa sportif ya. Kalau Anda dukung Hamas menyerang Israel dan Israel serang balik, ya udah itu kan resikonya ya. Jadi itu Bapak Ibu, ini tanggapan saya atas orang-orang yang nampaknya bergembira sekali ya ketika Israel diserang ya Bapak Ibu ya. Karena sebenarnya yang saya harapkan secara pribadi lah, ayolah ya, sikap yang paling bijak untuk merespon apa yang sedang terjadi di sana sebenarnya bukan mengecam, bukan berpihak kepada salah satu ya di antara keduanya, ya tetapi lebih daripada itu adalah merangkul ya, merangkul keduanya ini supaya saling berhenti, ya, saling berhenti sehingga tidak ada lagi warga yang menjadi korban atas kondisi, atas situasi yang berlangsung itu. Itu harapan saya, saudara-saudari ya, kawan-kawan semuanya, dan mari kita terus ya, semoga di sana ya, saya tidak tahu Bapak Ibu ya sampai kapan ini situasinya berlangsung, tapi semoga ya, saya berharap situasinya segera kembali kondusif, karena terutama yang kasihan itu adalah masyarakat. Terima kasih. Shalom, selamat beraktivitas, salam sejahtera bagi kita semuanya. Tuhan menyertai.